Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvi Fitriah dengan NIM 24010046 dari kelas A1 Program Studi Bimbingan dan Konseling 2024 IKIP Siliwangi. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas mengenai penyesuaian diri remaja pada lingkungan baru. Penyesuaian diri itu apa sih? Nah, penyesuaian diri itu merupakan usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Penyesuaian diri dapat diartikan juga sebagai adaptasi, konformitas, penguasaan, dan juga kematangan emosional. Lalu, bagaimana proses penyesuaian diri? Oke, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process. Dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Nah, penyesuaian diri ini tertuju pada pencapaian keharmonisan antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Anak sering menimbulkan konflik, tekanan, frustasi, dan berbagai macam perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Selanjutnya ada karakteristik penyesuaian diri, di mana karakteristik penyesuaian diri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyesuaian diri secara positif, yang kedua, penyesuaian diri secara negatif. Nah, yang pertama, penyesuaian diri secara positif, di mana individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, nantinya individu akan melakukan dalam berbagai bentuk atau tindakan. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan pengendalian diri. Yang kedelapan, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Selanjutnya yang kedua ada penyesuaian diri secara negatif, di mana penyesuaian diri secara negatif ini terbagi menjadi 3 bentuk reaksi. Yang pertama, reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus dari reaksi ini antara lain rasionalisasi, refleksi, dan proyeksi. Reaksi yang kedua yaitu reaksi menyerang, di mana orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah
menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku, di antaranya selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dengan setiap situasi, bersikap balas dendam, bersikap senang mengganggu orang lain, dan keras kepala dalam perbuatannya. Yang ketiga, reaksi melarikan diri, di mana sikap melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyesuaian diri, di antaranya 1. Kondisi pada sikap jasmaninya seorang individu. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Yang ketiga, kondisi lingkungannya. Yang keempat, kebudayaan, dan yang terakhir adalah agama. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri pada remaja. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi oleh remaja biasanya berasal dari suasana psikologis keluarga, seperti keretakan keluarga atau yang sering disebut dengan broken home. Selain itu juga, permasalahan akan muncul bagi remaja yang sering pindah-pindah tempat tinggal, karena akan terpaksa juga untuk dia harus pindah dari sekolah A ke sekolah B, dari sekolah B ke sekolah C. Nah, tentu saja dengan lingkungan dan teman-teman guru-guru yang berbeda. Hal ini sehingga membuat dia harus beradaptasi kembali dengan lingkungan barunya. Adapun implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Mengapa? Karena sekolah selain membangun fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan, sekolah juga berfungsi sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah. Seperti yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah, aman, damai, dan tentram bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang ketiga, peraturan ataupun tata tertib yang jelas dan juga dipahami oleh murid-murid. Yang terakhir, yang keempat, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan juga masyarakat. Nah, jika kondisi ini dapat dikendalikan atau terkendali dengan baik, maka nantinya akan menimbulkan kerjasama yang baik antara pihak sekolah maupun orang tua, baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun proses belajar mengajar. Maka anak-anak didik di sekolah nantinya berada dalam usia remaja itu akan cenderung berkurang untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri.